Hai YouTube, selamat datang kembali di channel Pangka 2. Jepang adalah negara yang terkenal dengan budayanya yang unik dan maju. Namun, di balik keindahan dan kemegahannya, Jepang juga menyimpan sisi gelap yang jarang dibicarakan. Dan berikut ini kami telah merangkum daftar 7 fakta tentang sisi gelap negara Jepang yang mungkin belum Anda ketahui. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa bantu like, share, dan subscribe channel Pangka 2 agar Anda tidak ketinggalan konten-konten menarik di masa mendatang. Tujuh, banyak gelandangan. Jepang memiliki jumlah gelandangan yang cukup tinggi, yaitu sekitar 30.000 jiwa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti krisis ekonomi, diskriminasi terhadap kelompok tertentu, dan kurangnya dukungan sosial. Situasi gelandangan di Jepang memang telah menjadi isu yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Faktor-faktor seperti krisis ekonomi, diskriminasi, dan kurangnya dukungan sosial memiliki peran dalam menyebabkan jumlah gelandangan yang cukup tinggi di negara ini. Krisis ekonomi yang terjadi di Jepang, terutama pada tahun 1090-an, memiliki dampak besar terhadap lapangan pekerjaan dan kestabilan ekonomi. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal mereka akibat perusahaan-perusahaan yang gulung tikar atau mengurangi staf. Selain itu, beberapa kelompok masyarakat seperti mantan narapidana, penderita gangguan mental, dan warga asing sering mengalami diskriminasi dalam mencari pekerjaan dan tempat tinggal. Diskriminasi ini bisa menjadi faktor yang mendorong orang-orang ini berakhir sebagai gelandangan. 6. Tingkat bunuh diri yang tinggi. Jepang memiliki kasus tingkat bunuh diri yang cukup tinggi di dunia. Pada tahun 2022, tercatat ada sekitar 20.000 kasus bunuh diri di Jepang. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti tekanan kerja, masalah keuangan, dan penyakit mental. Jepang memiliki sejarah yang mengkhawatirkan terkait tingkat bunuh diri yang tinggi. Meskipun angka-angka tepatnya mungkin berubah dari tahun ke tahun, isu bunuh diri telah menjadi perhatian utama di negara ini selama beberapa dekade. Budaya kerja yang kuat di Jepang dapat menciptakan tekanan besar pada individu. Jam kerja yang panjang, harapan untuk dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan, dan budaya karoshi atau kematian karena kelelahan kerja dapat menyebabkan stres yang serius dan gangguan kesejahteraan mental. Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit atau tekanan keuangan dapat memberikan tekanan ekstra pada individu. Masalah finansial dapat menyebabkan rasa putus asa dan berkontribusi pada pemikiran untuk bunuh diri. 5. Kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan adalah masalah serius di Jepang. Pada tahun 2002, tercatat ada lebih dari 200.000 kasus kekerasan terhadap perempuan di Jepang. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti budaya patriarki, diskriminasi terhadap perempuan, dan kurangnya pendidikan tentang kekerasan terhadap perempuan. Budaya patriarki yang masih ada di Jepang dapat menciptakan lingkungan di mana ketidaksetaraan gender diterima. Hal ini bisa mengakibatkan ketidaksetaraan dalam keputusan, peluang, dan perlakuan terhadap perempuan. Selain itu, meskipun Jepang adalah masyarakat maju, diskriminasi terhadap perempuan masih ada dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di tempat kerja, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Ini dapat membuat perempuan lebih rentan terhadap kekerasan. Pemerintah Jepang telah mencoba mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini, termasuk perubahan dalam hukum dan regulasi serta kampanye kesadaran. Namun, perlu waktu dan upaya berkelanjutan untuk merubah budaya dan mentalitas yang mendasari kekerasan terhadap perempuan. 4. Rasisme. Rasisme masih menjadi masalah di Jepang. Orang asing seringkali mengalami diskriminasi dalam hal pekerjaan, perumahan,
dan pelayanan publik. Isu rasisme dan diskriminasi terhadap orang asing memang masih menjadi masalah di Jepang, seperti di banyak negara lain. Diskriminasi ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan orang asing yang tinggal atau bekerja di Jepang. Orang asing seringkali menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan karena adanya preferensi terhadap warga Jepang. Beberapa perusahaan mungkin enggan merekrut orang asing karena mereka menghadapi tantangan bahasa atau budaya. Orang asing juga bisa menghadapi hambatan dalam mendapatkan layanan publik yang sama dengan warga Jepang. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, atau layanan pemerintah lainnya. Stereotip dan pandangan negatif terhadap orang asing dapat menyebabkan mereka diperlakukan dengan tidak adil atau dianggap sebagai pendatang, bahkan setelah tinggal lama di Jepang. Pemerintah Jepang telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi masalah ini, termasuk mengeluarkan undang-undang anti-diskriminasi dan mempromosikan budaya inklusif. 3. Penindasan terhadap minoritas. Jepang memiliki sejarah panjang dalam penindasan terhadap minoritas, seperti orang-orang Ainu, Burakumin, dan penyandang disabilitas. Orang Ainu adalah kelompok etnis asli Jepang yang memiliki budaya dan bahasa yang berbeda dari mayoritas penduduk Jepang. Mereka telah menghadapi diskriminasi dan penindasan selama berabad-abad dengan upaya untuk asimilasi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Meskipun situasinya telah berubah seiring waktu, tantangan dan isu budaya Ainu masih ada. Sedangkan Burakumin sendiri adalah kelompok yang terpinggirkan secara sosial di Jepang. Sering dihubungkan dengan pekerjaan yang dianggap kotor atau merendahkan. Mereka memiliki sejarah panjang penindasan dan diskriminasi, meski ada usaha untuk mengatasi masalah ini melalui undang-undang dan kampanye kesadaran. Selain itu, orang dengan disabilitas juga telah menghadapi tantangan dalam masyarakat Jepang. Akses terhadap fasilitas yang memadai, dukungan, dan aksesibilitas masih menjadi isu yang perlu diperhatikan. 2. Banyak kasus korupsi. Korupsi juga merupakan masalah serius di Jepang. Pada tahun 2022, tercatat ada lebih dari 100 kasus korupsi di Jepang. Korupsi memang masih menjadi masalah serius di banyak negara, tak terkecuali di Jepang. Meskipun Jepang dikenal dengan tingkat integritas yang tinggi dalam sektor publik dan bisnis, tetap ada insiden-insiden korupsi yang muncul dari waktu ke waktu. Korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan lembaga-lembaga, serta merugikan ekonomi dan stabilitas sosial. Beberapa bentuk korupsi yang mungkin terjadi di Jepang termasuk suap, malapraktik dalam pengadaan publik, penyalahgunaan dana publik, dan lainnya. Faktor-faktor yang dapat berkontribusi pada korupsi termasuk ambisi pribadi, pelanggaran etika, kelemahan dalam sistem pengawasan, serta tekanan ekonomi. Pemerintah Jepang telah mengambil langkah-langkah untuk melawan korupsi dengan meningkatkan transparansi, memperkuat hukum anti korupsi, dan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pemerintah dan bisnis. Satu, industri film dewasa dan prostitusi. Industri film dewasa adalah salah satu sisi gelap Jepang yang paling terkenal. Jepang adalah salah satu produsen film dewasa terbesar di dunia, dan industri ini menyumbang miliaran dolar setiap tahunnya. Jepang memang memiliki industri film dewasa yang cukup besar dan dikenal di seluruh dunia. Film-film ini dapat memiliki berbagai genre dan tema, dan industri ini telah mendapatkan perhatian baik positif maupun negatif. Jepang juga memiliki berbagai jenis prostitusi, baik yang legal maupun ilegal. Prostitusi di Jepang dikenal dengan istilah swampland, hostess club, delivery help, dan lain-lain. Meskipun beberapa bentuk prostitusi adalah legal dalam kerangka peraturan tertentu, ada juga tempat-tempat yang beroperasi di zona abu-abu atau ilegal. Sementara itu,
Industri ini juga memunculkan banyak isu seperti eksploitasi, trafficking, dan perlakuan buruk terhadap pekerja dalam industri film dewasa. Nah, itulah fakta-fakta gelap tentang negara Jepang yang mungkin belum Anda ketahui. Fakta-fakta gelap negara Jepang ini menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki masalah-masalah yang serius yang perlu ditangani. Pemerintah Jepang perlu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah-masalah ini agar Jepang dapat menjadi negara yang lebih baik bagi semua warganya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa bantu like, share, dan subscribe channel Pangkat 2 dan tinggalkan komentar kalian di bawah untuk memberi kami ide-ide pada konten berikutnya.